Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, masih bareng Nisa di sini. By the way, gimana nih kabar kalian selama masa karantina yang terus-terusan diperpanjang? Udah mulai nemuin hobi baru? Atau berhasil ngembangin bakat terpendam sebagai cuci dapur misalnya? Atau justru udah mulai bosan karena terus-terusan rebahan? Tenang, yang bosan bukan cuma kamu sendiri kok. Ada banyak dari kita yang juga merasa bosan. Mulai merasa jenuh karena terus rebahan, atau mulai merasa terpuruk karena tidak kunjung ada perubahan. Walau bagaimanapun, tetap di rumah aja ya. Keluar rumahnya jika itu memang dirasa mendesak dan perlu. Drama pembelajaran online dengan segudang tugasnya yang memuakkan, kuota internet yang sering kali tiba-tiba habis meskipun baru diisi, para pekerja yang mulai diberhentikan, pedagang yang mulai kehilangan pelanggan, juga perusahaan-perusahaan yang mulai terancam kebangkrutan. Semuanya turut menghiasi jagat panggung pandemi. Hari ke hari, rasanya memang semakin tidak menentu, dan kita masih belum tahu kapan pastinya pandemi ini berlalu. Yang pasti, saat ini kita dipaksa untuk membatasi aktivitas di luar rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Meskipun beberapa dari kita memang terpaksa harus tetap terjaga di luar rumah untuk menyambung hidup di tengah peliknya dunia yang tidak ramah. Pembatasan jarak antar individu diperketat, hingga PSBB yang diperpanjang lagi dan lagi sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Di samping itu, ada banyak rencana-rencana yang terpaksa ditunda. Juga ada banyak harapan yang pelan-pelan terkikis keadaan. Jujur saja, itu sedikit banyak membuatku merasa sebal, tapi tidak apa-apa. Semoga saja tidak lagi lama. Rasanya, setiap orang memiliki titik kerinduan yang sama di saat seperti ini. Sama-sama merindukan kebiasaan lama. Sekecil apapun itu, kita semua sama-sama merindukan pertemuan, menghabiskan waktu bersama kawan, melepas penat dengan liburan, atau hanya sekedar jalan-jalan. Terlebih lagi saat memasuki bulan Ramadan, tentu bukan hal yang mudah bagi kawan-kawan muslim untuk melewati masa Ramadan di tengah pandemi. Dan lagi, kita masih dalam tahap PSBB. Ya, meskipun memang harus diakui, belum mencapai titik tertib secara keseluruhan. Namun, setidaknya kita sedang berusaha. Nah, Ramadan kali ini jelas terasa berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tidak ada hiruk-pikuk manusia yang berkerumun sibuk berburu takjil. Salat tarawih terpaksa dilaksanakan di rumah. Tidak ada anak-anak yang berkeliling untuk menunggu orang sahur, ataupun momen mudik sebagai titik kumpul keluarga besar yang terpaksa harus ditahan, bukan karena tidak rindu. Hanya saja ada hal lain yang sedang kita semua usahakan. Bagi kawan di perantauan yang dengan bijaknya memilih untuk menunda pulang menuju kampung halaman, tetap sabar dan bertahan ya. Namun ternyata belum selesai urusan penertiban masyarakat atas himbauan, justru beberapa kawan memilih untuk tetap memaksakan keinginan tengah rusuknya keadaan. Beberapa kawan memilih berkunjung ke acara penutupan sebuah warung makan dengan alasan kenangan yang membersamai mereka selama kehidupan. Beberapa kawan lainnya memaksa untuk pulang menuju kampung halaman dengan berbagai jalan yang dirasa memungkinkan karena alasan kerinduan. Di titik ini, rindu tentu saja tidak bisa disalahkan. Seperti kata seorang kawan, obat terbaik untuk kerinduan adalah dengan pertemuan. Hanya saja, mungkin seharusnya keinginan itu bisa sedikit ditahan agar tidak membuat semakin rusuh keadaan. Di sisi lain, Ramadan yang akan segera usai membuat beberapa kawan memilih untuk berburu pernak-pernik lebaran dan menghiraukan himbauan. Miris rasanya melihat mereka dengan santainya keluyuran. Padahal, Lebaran kurasa bukan hanya soal perayaan, tetapi lebih dari itu tentang bagaimana merawat kebaikan yang dipupuk selama Ramadan agar bisa tetap terjaga dan bersemai di kehidupan. Terlepas dari itu, setiap dari kita tentu saja akan memiliki perbedaan dalam memaknai Lebaran. Setelah sekian lama kita terus berdiam diri di rumah, rasanya hari baik itu belum dikatakan tiba. Di saat negara lain perlahan mulai berhasil melakukan penanggulangan dan perlahan berangsur pulih, yang terjadi di negara kita justru sebaliknya. Jumlah korban yang terpapar bukannya menurun malah semakin melonjak naik. Apa tahu, pemerintah adalah pusat komando dari usaha kita untuk berusaha pulih di tengah pandemi ini. Namun terkadang rasanya kita justru terlalu amin tidak tahu akan ke arah mana pemerintah membawa kita. Rasanya mulai jenuh saja karena terus berada di rumah, tapi kebijakan pemerintah seringkali terasa pelin-pelan. Seringkali para petinggi negara mengeluarkan suara yang berbeda. Alhasil, membuat kita yang masyarakat sipil kebingungan menentukan arah pergerakan yang seharusnya. Kini, beberapa kawan mulai memilih acuh terhadap himbauan pemerintah yang tidak tentu arah. Pusat-pusat perbelanjaan mulai ramai kembali dipenuhi kerumunan. Pasar-pasar tradisional juga tidak luput dari keramaian, dan jalanan kini mulai kembali dilanda kemacetan. Rasanya, pemerintah saat ini lebih fokus berusaha untuk segera memulihkan ekonomi negara yang terpuruk daripada menanggulangi wabah virus corona yang seumpama mimpi buruk. Atau mungkin
Justru mereka lebih fokus mengurusi kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya. Jujur saja, aku sendiri mulai jengah dengan tidak tegasnya sikap pemerintah dalam menanggulangi wabah. Keadaan Indonesia yang sampai sekarang belum berhasil melewati fase kritis pandemi, dan juga pemerintah yang kurang tegas dalam menanggulangi, serta banyaknya masyarakat yang mulai bertindak sesuai isi kepala sendiri, cukup membuat kita begitu ngeri untuk membayangkan seperti apa ke depannya nanti. Ditambah lagi, tenaga medis yang merupakan garda terakhir menghadapi wabah ini mulai kelelahan. Iya, aku sebut mereka garda terakhir, karena bagaimanapun, akhir dari korban yang terpapar adalah kembali ke pelukan tenaga medis untuk mendapat penanganan, dan juga beberapa kawan tenaga medis yang gugur di tengah perjuangan. Rasanya, mereka pantas disebut pahlawan, meskipun negara masih saja tidak terlalu mempedulikan. Saat ini, tenaga medis justru mulai jengah dengan segala apa yang terjadi di bumi pertiwi, sehingga melontarkan tagar Indonesia Terserah sebagai bentuk kekacauan atas segala apa yang terjadi hingga saat ini. Namun tentu saja, tagar itu dilambungkan bukan dengan tanpa alasan. Justru, itu salah satu upaya penyadaran bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang kita butuhkan saat ini adalah ketegasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebab, sebesar apapun peranan tim medis, tetap saja dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya. Ditambah lagi, tim medis pun manusia sama seperti kita. Mereka juga sama-sama memiliki keluarga yang mereka rindukan dekapannya. Namun mereka sadar, masih harus tetap berjuang untuk Indonesia. Tim medis yang mulai kelelahan, dan juga para korban yang terpapar, itu semua bukanlah lawakan. Ayolah, sudah seharusnya kita semua sama-sama kerja, meskipun nantinya memang tidak akan pasti sama lagi. Namun, setidaknya akan ada kehidupan lebih baik dibandingkan saat ini. Kita semua sama-sama tahu bahwa melewati masa pandemi ini adalah bukan hal yang mudah. Namun, bukan berarti tidak mungkin jika kita semua sama-sama mau menuju ke satu arah. Adanya pandemi ini seharusnya membuat kita semua sadar bahwa keberhasilan tidak akan tercapai jika setiap dari kita sama-sama menuhankan ego masing-masing. Kita perlu untuk menundukkan ego dan mulai membenahi diri sendiri. Rakyat dan pemerintah sama-sama berperan dan perlu bekerja sama untuk memulihkan bumi pertiwi. Namun, di balik pilunya balada cerita di masa pandemi, Tuhan masih berbaik hati menitipkan cerita bahagia untuk kita. Dengan adanya pandemi ini, banyak dari kita yang mulai merasa terpanggil untuk sama-sama menghidupi kehidupan, saling berbagi kebaikan tanpa harus memandang perbedaan golongan, berbagi bahagia dengan saling memberi sekecil apapun. Teruntuk kalian yang sudah membantu sesama yang memang sedang kesulitan, terima kasih. Kalian layak disebut pahlawan, tumbuh subur dan panjang umur hal baik di kehidupan. Terkadang aku berpikir, ketika manusia sibuk berkutat dengan pandemi, justru planet biru merasa senang dengan adanya virus ini. Bumi jadi memiliki lebih banyak waktu untuk rehat dan berbenah. Karena aku rasa manusia sudah berlebihan mengeksploitasi bumi. Mulai dari isi perutnya dikeruk, pohon-pohonnya ditebang, ikan di lautnya pun dibom. Dan itu semua adalah demi kepentingan manusia itu sendiri. Sehingga rasanya pantas jika Tuhan marah. Sebab manusia menjadikan bumi sebagai pemuasan sesaat. Atau mungkin Tuhan justru ingin menyadarkan kita yang terlampau jauh melebihi batasnya. Terlepas dari itu, aku tetap percaya bahwa Tuhan memberikan cobaan seperti ini karena Tuhan tahu kalau kita semua mampu. Dan lagi, akan selalu ada hal-hal baik di balik setiap kejadian. Untuk kawan semua, mari kita sama-sama saling merangkul, sama-sama memikul peranan untuk Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Hari-hari memang terasa semakin berat saja, namun itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat dari yang kita kira. Teruntuk kalian semua, terima kasih sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Kalian hebat sudah mencapai titik ini. Untuk kesalahan di masa silam, biarlah usang perlahan. Yang terpenting adalah apa yang kita usahakan. Sebab bila bukan kita, siapa lagi yang akan mewujudkan? Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan agar dilimpahkan kesabaran dalam ujian dan bahagia atas esok yang lebih baik. Segera merangkul kita semua dalam pelukan untuk kita dan bumi lekas pulih.